sebuah perusahaan yang masuk ke dunia skincare. Dan menurut gue perusahaan ini awalnya gak bergerak di bidang skincare, tapi kok mau masuk ke dunia skincare. Hai, nama gue Ronald, dan di video kali ini gue akan cerita tentang bisnis skincare. Atau mungkin tepatnya nge-review bisnis skincare kali ya. Tapi gue gak jago-jago banget, jadi ya gue hanya sekedar bercerita. Ya, bisnis skincare lagi booming banget belakangan ini ya. Banyak orang yang masuk ke dunia ini. Jadi gue lagi scrolling Instagram dan gue menemukan di IDX channel kalau ada sebuah perusahaan yang masuk ke dunia skincare. Dan menurut gue perusahaan ini awalnya gak bergerak di bidang skincare, tapi kok mau masuk ke dunia skincare. Gue pun baru aja memulai usaha skincare dengan brand Rivola ini. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang penasaran kenapa sih banyak banget bermunculan skincare baru gitu. Biar nggak penasaran, mungkin kita baca datanya dulu kali ya. Jadi dari data yang gue cari dan gue dapatkan, data dari Janio Asia ini di tahun 2021, memang di bisnis skincare ini ada di urutan ke-5 dengan penjualan terbanyak di e-commerce. Ya, dari situ aja kita udah bisa tahu kalau ternyata skincare ini terus meningkat. Lalu brand-brand baru juga banyak sekali bermunculan. Dan brand-brand ini ternyata berhasil merajai dunia e-commerce. Ada lagi data dari Kompas. Ini datanya lebih ke brand skincare apa yang paling laris ya. Jadi ada 10 brand skincare lokal terlaris yang dibahas di sini, dan ternyata yang menguasai pasar adalah brand-brand baru. Kenapa kira-kira bisa brand-brand baru yang merajai ya? Oke, ntar mungkin gue ceritain lebih lanjut. Zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai skincare? Sebenarnya brand-brand baru ini muncul di era yang udah digital. Jadi cara penyebaran mereka itu agak berbeda nih sama brand-brand lama. Brand-brand seperti Mustika Ratu, Citra, ya itu brand-brand lama yang memang udah established. Ya mereka juga nggak bisa dikesampingin karena mereka udah established. Tapi brand-brand baru ini punya cara lain nih untuk masuk ke hati masyarakat. Caranya dengan pendekatan melalui sosial media. Sosial media itu memang powerful banget. Brand-brand baru ini sebenarnya menguntungkan buat pengguna skincare karena harganya juga kan lebih terjangkau gitu ya. Selain lebih terjangkau, penyebarannya juga gampang didapetin karena cuma dari e-commerce. Nah, kemudian dengan banyaknya brand-brand skincare, apakah skincare ini bakal redup? Ya, kalau menurut gue sendiri di tahun-tahun sekarang ini enggak sih ya, karena skincare ini bisa dikategorikan sebagai kebutuhan. Ya, sekarang memang masuknya ke kebutuhan. Siapa sih dari kalian yang gak mau punya kulit yang bagus, wajah yang cerah? Di sosial media brand-brand baru ini juga kan lebih banyak mengarah ke edukasi ya. Edukasi tentang penggunaan skincare untuk merawat tubuh kita, bagian kulit sih tepatnya. Dengan edukasi-edukasi ini, masyarakat semakin terbuka, semakin tercerahkan pikirannya untuk menggunakan skincare. Ya bagus sih, karena memang kita membutuhkan di era yang sekarang ini yang polusi udah semakin kacau ya. Lalu juga matahari semakin terik. Apalagi buat kita yang kerja di luar, kerjanya juga mobile, atau mungkin yang naik kendaraan untuk menuju ke kantor, apalagi angkutan umum, ya itu pasti bakal merasa butuh sih. Yang terbaru juga, skincare mulai masuk ke pasarnya para cowok. Ya, sekarang yang diedukasi bukan cuma cewek, tapi cowok. Karena ternyata semua itu membutuhkan perawatan.
Jadi untuk kalian yang memang punya aktivitas yang padat dan juga kegiatan yang luar biasa, menguras tenaga dan mengucurkan keringat seperti itu, memang ternyata membutuhkan skincare. Makanya brand-brand ini mulai masuk dan mengedukasi, termasuk brand gue juga. Lalu apakah bisnis skincare ini masih potensial untuk dimasuki lagi? Kalau gue bilang ya potensial, karena semakin banyak muncul brand baru dengan kategori yang berbeda, maka itu akan memunculkan semakin banyak pilihan dan juga pasarnya akan semakin terbuka. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kalian mungkin ada yang berminat untuk berbisnis skincare. Yang menurut gue paling penting di dunia skincare ini, kalau kalian mau terjun ke dunia skincare, ya diferensiasi marketnya. Karena udah banyak banget sih skincare, tapi ya pasar di Indonesia ataupun kalian mau keluar negeri itu luas banget. Jadi yang terpenting adalah diferensiasi marketnya. Skincare yang kalian buat ini lebih mengarah untuk apa? Oh iya, ada hal penting nih. Ya, sebenarnya bukan penting tapi unik. Ketika masa pandemi seperti ini, justru yang naik adalah bisnis skincare. Karena di rumah aja pun butuh perawatan. Ini juga ada berita nih dari Vice Presidennya New Skin yang memproyeksikan kalau di tahun 2025 itu bisnis skincare memang akan terus semakin berkembang dan pendapatannya pun akan semakin banyak. Ya itu aja yang bisa gue ceritain. Ya intinya untuk membuat bisnis ini yang pasti kalian harus memperhatikan legalitasnya dan juga produknya itu harus sudah terdaftar. Jadi jangan sampai kalian bikin yang abal-abal dan meresahkan masyarakat ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai menit ini. Karena di menit ini gue akan kasih kalian produk terbaru gue, Revola Delive. Caranya gampang banget buat kalian yang mau coba. Tinggal kalian follow aja Instagram gue dan juga follow Instagram Revola. Lalu kalian repost gambar yang ini ke story kalian, lalu tag gue dan tag Revola. Dan juga jangan lupa buat subscribe YouTube gue karena gue akan umumin di YouTube gue. Segitu aja cerita gue di video kali ini. Dan untuk bercerita nggak harus jadi siapa-siapa ya. Yang suka dengan video ini bisa di subscribe dong video gue. Dan juga kalian bisa like. Dan kalian juga bisa share kalau memang video ini bermanfaat. Ya gitu aja, see you di next video.